Welcome back to my channel. Kali ini saya akan menjelaskan kembali ya tentang cara baca isometric drawing. Jadi kemarin sudah dibuat ya, gambarnya juga masih sama gambar ini ya, cuma terlalu singkat. Jadi nanti saya mau jelaskan dulu satu persatu ya, terutama bagian-bagian yang penting khususnya untuk divisi insulation. Oke, yang pertama line number ya. Ini line number perlu teman-teman ketahui. Terus ada juga sheet ya. Di sini 01 of 01. Berarti drawing ini satu of satu ya ini ya. Berarti ini ada satu lembar. Jika di sininya 01 of 02 berarti dua sheet ya, dua lembar. Kalau 1 of 3 berarti 3 lembar. Oke, lanjut. ISO drawing number. Jadi setiap drawing itu nanti posisinya beda-beda ya. Posisi keterangan thickness, terus juga keterangan masalah tipe. Oke, kita lanjut. Nah ini ya, mungkin ini juga perlu kalian ketahui ya. Sini temperatur ya, 40 derajat. Ini hot insulation ya. Jadi kalau cold insulation di sininya minus gitu ya. Terus ini khusus bagian insulationnya ya. Thickness cuma di sini thickness kosong ya. Harusnya di sini ada thickness 25, 50 ataupun 100 gitu. Harus muncul di sini. Ini juga ada tipe juga di sini kosong ya. Biasanya mungkin kalau gambarnya yang dibuat konsultan lain komplit ya. Jadi ada tipe, ada thickness. Oke guys, kita lanjut. Kita jangan masuk dulu ke pembahasan drawingnya ya. Nah ini juga perlu diketahui nih. Ini note ya. Jadi pertama kali kita mau baca gambar, mau mengarahkan posisi gambar ya biar cepat ketemu, kita lihat arah notnya dulu ya. Kalau arah notnya ketemu, agak mudah, agak cepat ya untuk menemukan lokasinya. Oke, kita lanjut ke
pojok kanan atas. Mungkin saya juga nanti menjelaskan yang khusus buat pekerjaan isolasi ya. Nomor 1 itu pipe ya, pipa. Terus ini ukurannya ya, ukuran 1 inci. Ini item kode ya, nggak perlu kita bahas. Mungkin di sini nih quantity. Jadi pipa tadi ya, pipa 1 in, kuantitinya 7 meter. Jadi quantity itu jumlah keseluruhannya. Terus nomor 2 elbow 90 derajat, 19 degrees ya. Nomor 2 elbow, ukurannya sama juga ya, 1 in. Terus jumlah elbownya ada 7 ya, ada 7. Nanti saya perkecil ya biar enak gitu. Oke. Terus nomor 3 itu flank ya. Jadi jumlah flanknya ada 3. Ukuran flanknya sama ya, 1 in. Nomor 4 gasket. Kita orang solasi kayaknya tidak perlu ya untuk motor ini, jadi abaikan. Nomor 5 juga bolt nut. Oke, abaikan. Nomor 6 gate valve ya. Gate valve kadang-kadang dibungkus juga ini gate valve-nya. Ukuran 1 in, kuantitinya 1 pieces ya. Oke, kita lanjut. Cut pipe length. Oke, kita kecilin dulu. Kita cek. Oke, kita lihat ini contoh ya. Kita lihat ini. Saya kasih mundur dulu ini ya. Nomor 7. Terus kita balik lagi ke tempat tadi itu ya. Nah, ini kan ada nomor 7 ya. Nomor 7 bis nomor 7 tadi panjangnya 1232. Ukurannya tadi 1 in. Jadi nanti kalau kita bingung, kadang-kadang dalam satu drawing itu ada beberapa ukuran ya. Ada mainland,
ada juga riseran. Jadi semua pipa itu ada keterangannya. Oke, untuk keterangan lain-lainnya mungkin sudah ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan isometrik. Oke guys, pertama tadi sudah kita lihat N itu north ya, arah utara. Arahkan gambar ini ke arah utara dulu ya biar cepat. Sesudah itu kita cari area ya. Kita cari areanya. Jadi area itu di sini juga ada ya. Ini area. Jadi daerah sini area 600 ya. Juga kita bisa lihat di sini ya, di pojok bawah sebelah kanan. Oke, kita perbesar area 600. Oke, area 600. Area sudah ketemu. Kita kembali lagi ke isometriknya ya. Setelah itu kita lihat elevasi. Elevasi itu ketinggian ya. Kita perbesar elevasi ini ya. Elevasi ini. Elevasi 4082 ya. 4082 sama dengan 4 meter. Jadi posisi ini ya, kurang lebihnya ini 4 meter ini ya, dari permukaan air laut. Udah gampangnya dari atas tanah yang kita pijak ya, dari lantai dasar 4 meter. Terus kita juga bisa lihat arah pipa ini kemana. Pertama larinya ke atas ya, vertikal. Panjangnya 144. Jadi pipa pertama itu kurang lebih 14 cm. 14 cm, jadi kita bisa membayangkan ya, 14 cm. Terus ada elbow ya. Ini setelah elbow ke arah horizontal 123. Jadi ukurannya pendek-pendek ini ya. Jadi kita bisa membayangkan pertama start tadi cuma 14 cm, ada elbow, terus belok, ngikutin aja arahnya ya, ikutin arah garis-garis ini. Kalau ke kanan itu ke kanan, yang penting arahkan gambar ini ke north ya, ke utara. Kalau sudah ketemu pertamanya kita enak ya ngikutin terus, kecuali
kecuali ada revisi ya, ada revisi tapi belum di upgrade gitu. Oke, setelah itu terus kita telusuri ya. Jadi ada beberapa elbow. Jadi kalau ada pipa yang arahnya tidak sesuai, bisa jadi len itu bukan len yang kita cari ya. Terus juga cara mencarinya, mungkin kalau pipanya di dekat equipment ya, jadi sangat mudah untuk mencarinya. Kalau ini posisi pipanya kayaknya jauh dari equipment. Terus ada lagi cara yang cepat ya, cara yang cepat untuk mengetahui posisi di mana pipa itu. Walaupun ada area sudah ditemukan ya, terus elevasi sudah ditemukan, ada satu lagi cara yang paling cepat, yaitu melihat knot dan isnya ya. Is dan ini knotnya. Jadi kalau kita bisa mengetahui is dan knotnya, kita akan cepat sekali menemukan posisi di mana itu pipa ya. Jadi asal satu gambar ya kita temukan di area itu, kita bisa bikin manual ya. Kita bisa bikin manual dengan oret-oretan kita sendiri ya. Jadi misalnya kita sudah menemukan gambar ini, nanti kita bikin ini posisinya di mana, terus kita bisa juga kita tulis di BIM-nya ya, isnya berapa, terus yang lari ke knotnya berapa. Jadi setiap gambar yang kita temukan kita bikin garis sendiri ya. Jadi nanti kalau kita ada gambar lainnya, karena kita tahu suatu proyek itu gambarnya ratusan, kita perlu dengan cepat ya, dengan tepat untuk mencari gambar itu ya. Jadi kadang-kadang satu hari bisa juga ada 20 tes paket rilis. Kalau kitanya belum punya patokan, kayaknya agak sulit ya, agak sulit untuk mencari beberapa len tes paket. Ada juga yang harus diketahui ya, ada yang ketinggalan seperti ini flank ya, kita tahu flank. Ini juga nih ada flank ya. Cari lagi. Jadi gambar ini nggak salah ya, ada flank, ada valve ya, F3 flank F3. Kalau ini biasanya sapot ya. Terus juga biasanya di sini muncul thickness ya, tapi di sini tidak ada. Biasanya di sini ada nih. Jadi beda konsultan, beda lagi ya gambarnya. Terus juga saya lihat di gambar ini
tidak ada pembatas tes paket ya. Jadi gambar ini tidak komplit. Jadi contohnya gini ya, ini gambar yang komplit biasanya kayak di sini misalnya ada bendera itu misalnya arahnya kemana, oke sini, berarti batas tes paket ini ke sini ya. Ini tes paket ini, terus yang ke bawahnya itu bukan ya, jadi tes paket lain, tapi di sini tidak ada ya. Juga nanti kadang-kadang ada juga nih, misalnya ini PP ya, personal protection, kayak gini contohnya. Di sini juga ada nih bendera berarti yang di isolasi ke bawah ya, tes paketnya ke bawah, yang ke atas biasanya tidak dibungkus gitu ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu penjelasannya. Semoga tutorial ini bermanfaat ya untuk yang nonton video ini. Semoga kalian semua sukses. Terima kasih.